Annyeonghaseyo, sekarang review drama When I Was Most Beautiful. Sebelum itu jangan lupa ya follow Twitter, Instagram aku, subscribe, like, and comment juga ya. Jangan lupa loncengnya biar update terus tentang drama Koreanya. Drama ini mengisahkan tentang Oh Ye Jin. Ia adalah seorang seniman komik, memiliki hati yang tulus dan juga optimisme tanpa henti serta menolak untuk menyerah terlepas dari situasinya. Dia bermimpi menemukan kebahagiaannya, tapi takdirnya membuat harus terjebak dengan cinta segitiga. Dua pria itu adalah Seo Hwan dan sang kakak yaitu Seo Jin. Mereka tinggal di desa tempat Ye Jin bekerja sebagai seorang guru magang di sebuah sekolah. Ye Jin belajar menjadi seniman dari sang ayah Seo Han dan Seo Jin yaitu Tuan Seo. Seo Hwan, ia adalah seorang pemuda yang lugu, hanya tinggal dengan ayahnya di desa setelah kakaknya wamil. Ia jatuh cinta dengan Ye Jin pada pandangan pertama saat Ye Jin datang ke sekolah sebagai guru magang ketika hujan turun. Ia pun harus memperjuangkan cintanya karena sang kakak jatuh cinta juga dengan Ye Jin ketika pertama kali bertemu. Seo Jin, ia adalah seorang pembalap mobil yang dingin dan juga pendiam terlihat dari luar. Tapi sifat aslinya adalah kejam dan melakukan semua hal untuk mengejar apa yang diinginkan. Jin pertama kali bertemu dengan Ye Jin di bengkel milik ayahnya. Ia pun langsung jatuh cinta dengan sosok Ye Jin karena terlihat sebagai wanita pemberani. Kerry Jung, ia adalah mantan pacar dan juga manajer pemasaran Seo Jin. Ia perempuan yang karismatik, sangat cemburu dengan sang mantan apalagi dengan wanita lainnya. Ia memiliki sifat ingin menang sendiri dan juga egois. Dia sangat terobsesi dengan Seo Jin dan tak bisa melepaskan walaupun ia sudah menikah. Seo Jin satu-satunya orang yang tahu latar belakang Ye Jin sebagai anak seorang pembunuh dan juga tinggal dengan sang bibi yang kejam. Ia pun mencoba menyelamatkan Ye Jin untuk menikah dan tinggal dengannya, walaupun ia harus melawan ibu dan juga bibi Ye Jin yang tak setuju dengan rencana tersebut. Begitu juga Hwan tak suka kakaknya menikah dengan sang guru karena Ye Jin sebagai guru kesayangan akan menjadi kakak iparnya. Jadi bagaimanakah hubungan Ye Jin dengan Jin dan juga Hwan? Apakah mereka bisa menikah dan melalui semua masalah baik dari keluarga Ye Jin atau dari keluarga Jin yang menantang pernikahan mereka? Komentar gue sama drama ini tuh menurut gue drama ala sinetron Indonesia banget ya. Berebutan cewek, tapi ada sisi hal yang berbeda sih ya. Terus gue beberapa orang yang gue ceritain tentang drama ini, mereka tuh gak nonton drama ini karena lihat pemeran ceweknya. Tapi gue nonton drama ini karena gue melihat si Jisoo yang selama ini tuh jadi second lead. Tapi menurut gue di drama ini dia akan jadi lead male. Emang sih ya di awal episode tuh nasibnya si Jisoo itu atau Hwan itu harus mengalah sama sang kakak. Bahkan dia tuh bersikap dewasa banget waktu kakaknya nikah. Dan dia terpaksa juga patah hati untuk merelakan Ye Jin nikah sama kakaknya gitu ya. Tapi beberapa episode setelah itu gue melihat Hwan memang cinta mati banget sih sama Ye Jin. Di drama ini gue suka sama aktingnya Suk Jin yang jadi Seo Jin. Dia tuh akhirnya kan lumpuh gitu, terus harus naikin tangga karena tubuhnya gak bisa jalan kan. Terus gue ngeliat aktingnya dia untuk naikin tangga dengan tangan itu gokil banget. Dapat banget ngerasain rasa perjuangannya dia gitu. Terus selain itu gue juga suka sama aktingnya yang jadi Ye Jin ini sebagai istri yang kehilangan suaminya selama 7 tahun. Terus ketemu lagi suaminya ternyata udah lumpuh dan
Itu rasa sedihnya itu kelihatan banget, rasa rindunya itu kelihatan banget. Wah, ini gokil banget sih menurut gue aktingnya. Kalau ditanya aktingnya si Jisoo, jangan ditanya ya. Itu dia emang udah atam banget sih menurut gue. Walaupun dia nasibnya nggak sama kayak temennya ya, Nam Jo Hyuk, yang udah lebih dulu dapat lead male, tapi dia sebagai second lead selama ini tuh walaupun tersakiti tapi banyak dicintai sama fansnya. Menurut gue si Jisoo ini dia bukan modal tampang doang, tapi emang aktingnya bagus. Dan ada beberapa pelajaran dari drama ini yang akan gue bahas sekarang. Yang pertama itu dari ayahnya Sehwan sama Seojin, yaitu Tuan Seo. Dia tuh kakinya itu nggak bisa jalan dengan sempurna, jadi harus pakai tongkat kan. Tapi akhirnya dia berhasil tinggal di desa buat kerajinan keramik gitu, dan bahkan disenengin sama orang-orang di Seoul. Dia juga berusaha lagi untuk ikut rehabilitasi berjalan, walaupun sebenarnya dia sakit banget untuk jalan tanpa tongkat gitu, tapi dia berusaha ngelakuin semua itu. Pelajarannya adalah jangan patah semangat dengan apa yang keadaan kamu sekarang. Walaupun kalian tuh misalnya kekurangan, tapi kalau kalian ada jalan untuk bisa belajar lebih lagi, kalian pasti bisa melakukannya. Di drama ini keluarganya emang beda ya. Suami istri di atas kertas mereka tuh statusnya menikah, tapi mereka tuh sebenarnya tinggal terpisah gitu. Bapaknya Seojin dan Seohan itu tinggal di desa, sementara ibunya tinggal di Seoul. Tapi akhirnya ibunya mereka itu kan sebenarnya tuh kayak orang yang kuat gitu ya. Di balik kekuatannya dia dan kemampuan dia menyelesaikan masalah, sebenarnya dia tuh juga ada sisi rapuhnya juga yang gak akan diliatin ke orang-orang. Ada scene waktu ayahnya Seojin ditanya kenapa dia gak mau cerai sama dari ibu untuk anak-anaknya. Dia bilang tuh masih cinta walaupun mereka tinggal terpisah. Sama sih, sama kayak ibunya Seojin itu pas diminta untuk cerai sama suaminya, dia gak mau dan milih untuk merelakan anaknya nikah sama Yejin. Itu sebenarnya mereka tuh tinggal terpisah tapi masih sama-sama cinta, jadi ya jalanin aja. Nih ya, ada lagi sosok wanita juga di drama ini yang suka sama si Hwan, yaitu Amber, cowok Korea yang lebih banyak tinggal di Amerika. Jadi kan Korea sama Amerika tuh beda ya, skinshipnya tuh Amerika ya bisa pelukan, bisa kiss gitu kalau ketemu, sementara di Korea kan gak bisa kayak gitu. Nah, si Amber ini suka sama si Hwan gitu, walaupun si Hwan ini nolak beberapa kali, tapi Amber akhirnya datang ke Korea gitu. Dan lagi-lagi ya, wanita itu bisa menyembunyikan rasa sedihnya dengan senyuman. Kalian mesti nonton drama ini gimana caranya Amber bisa meyakinkan Hwan untuk jadi pacarnya. Jadi ya, ini drama tuh sebenarnya jalur ceritanya tuh panjang banget. Nyeritain dari Hwan yang masih sekolah sampai akhirnya dia kuliah, terus punya kerjaan jadi interior design, terus kakaknya hilang dan dia coba ngeyakinin si Yejin, tapi akhirnya malah si Jinnya balik lagi dengan keadaan lumpuh. Dan ini bener-bener ala drama Indonesia banget lah. Gue tuh kesel banget sebenarnya sama si Jin ini. Jadi selama dia sakit itu ternyata sama wanita lain gitu, padahal istrinya tuh nungguin kan. Bahkan 7 tahun dia percaya suaminya akan balik lagi, tapi ternyata di Amerika dia tuh bareng mantan pacarnya. Kesel gak sih sebagai seorang istri? Gue berharap drama ini tuh Yejin bakalan sama si Hwan, karena ngerasa cintanya Hwan tuh tulus banget dan setia banget nungguin sampai dia dewasa. Dan gue berharap si Kerry Jung ini, si nenek lampir, untuk masuk penjara aja deh ya, atau menghilang deh dari dunia gitu. Kayaknya ganggu banget hidup orang, sampai perusahaannya si Jin juga diganggu sama dia.
Buat penonton yang suka genre romance komedi, gue yakin sih nggak akan nonton drama ini karena emang ini genrenya bukan ada yang lucu-lucu gitu atau banyak adegan romansnya. Ada sih sebenarnya adegan romance di awal-awal karena mereka sebagai pasangan yang baru menikah, tapi di akhir-akhir sih kebanyakan drama banget. Terus gue berharap banget nungguin adegan romansnya Hwan sama Yejin karena kayaknya Yejin tuh tulus banget cintain si Hwan itu tulus banget cintain si Yejin gitu. Kenapa sih mereka nggak pacaran aja? Oke guys, sekian bahasan gue tentang drama ini. Semoga kalian suka ya. Kamsahamnida nonton. Annyeonghaseyo.